Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Amanah, Gedung Keuangan Negara, rahimakumullah. Hari ini kita akan membicarakan tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak atau menahan diri dari setiap yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita ulangi, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat sah niat itu ada 3. Untuk puasa Ramadan, khusus untuk puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya. Apa maksud puasa wajib lainnya? Puasa nazar, puasa membayar dam haji, ya, untuk puasa Ramadan dan puasa wajib lainnya. Puasa wajib lainnya itu apa? Nazar. Yang kedua, puasa sebagai pengganti dam haji, itu hukumnya juga wajib. Ada 3. Yang pertama namanya tabyid. Tabyid itu meniatkannya di malam hari. Yang kedua namanya ta'yin, menentukan jenis puasanya. Yang ketiga namanya adalah tikror, mengulang-ulanginya. Nah, niat, syarat sah niat yang pertama itu adalah tabyid. Kenapa dalam puasa, sholat, zakat, haji diwajibkan niat? Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari bernomor 1, Muslim bernomor 1907. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Nah, yang pertama tabyid. Dalam puasa Ramadan kita diwajibkan berniat pada malam hari. Mohon maaf, makanya setiap habis tarawih di sebagian masjid ada kalimat inwussiyama rahimakumullah. Mari kita berniat puasa, semoga Allah merahmati kalian. Apa dalilnya? Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Tadi saya juga, kalau tidak diingatkan oleh Ustadz Tiar Ritonga, saya lupa hari ini ngaji. Meskipun jadwal sudah dikasih cukup lama, ya, kalau nggak diingatkan tadi jelas lupa, ya. Makanya ketika kita juga selesai sholat tarawih selalu ada himbauan, mari berniat puasa, semoga Allah merahmati kalian semua. Yang biasa melapaskan langsung mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian ia meniatkan di dalam hatinya. Yang tidak biasa melapaskan niat langsung berniat di dalam hatinya. Jadi ini yang pertama tabyid, meniatkannya di malam hari. Andaikan ada seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, ia lupa berniat sampai datangnya azan subuh, maka menurut mazhab Syafi'i puasanya tidak sah. Kenapa? Karena sudah datang fajar. Karena sudah datang fajar. Dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Darul Qutni bernomor 172, hadis riwayat Baihaqi bernomor 202. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mallam yubayyitis siyamu qabla al-fajri fala siyama lah." Siapa yang belum berniat yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah, siapa yang belum berniat sampai datangnya azan subuh, maka
ia tidak dianggap berpuasa. Jadi makanya syarat sah niat puasa Ramadan itu wajib diniatkan pada malam hari. Berarti kalau misalnya dia berbuka puasa, dia membaca doa berbuka puasa, kemudian habis membaca doa berbuka puasa, lalu dia membaca niat puasa untuk besok, apakah sudah boleh? Sudah, karena itu sudah malam. Malam itu sejak datangnya azan maghrib sampai datangnya azan subuh, itu namanya malam. Nah, lalu bagaimana jika puasa sunat? Nanti selesai puasa Ramadan, mana tahu ada di antara kita yang menyegerakan mempuasakan 6 hari di bulan Syawal. Bolehkah dia berniat di pagi hari? Begitu juga puasa Senin dan Kamis. Bolehkah ia berniat di pagi hari? Jawabannya boleh. Selama belum tergelincir matahari, artinya belum tengah hari, dan ia belum memakan atau meminum sesuatu apapun setelah datangnya azan subuh. Jadi misalnya saya puasa 6, ya saya puasa 6, tidak sahur, ya. Habis sholat subuh, istri mengatakan, abang tidak puasa, awak puasa. Bolehkah saya berniat sengaja aku puasa sunat Syawal, ya, pada hari ini lillahi ta'ala? Boleh, asalkan itu puasa sunat. Kalau puasa wajib, wajib meniatkannya pada malam hari. Kalau puasa sunat, selama belum tergelincir matahari dan ia belum memakan sesuatu apapun, belum meminum sesuatu apapun setelah sholat subuh, maka ia berhak berniat untuk puasa sunat. Dalilnya Ustaz, dalilnya adalah ya hadis riwayat Darul Qutni, ya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yauman, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah pada suatu hari, hal indakum min ghada, apakah Aisyah mempunyai makanan makan siang? Qalat, ia berkata, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fa inni idzan asum, kalau begitu Rasul puasa saja. Ini menjadi dalil bahwa kalau puasa sunat tidak diwajibkan tabyid di dalam berniat, tidak diwajibkan berniat pada malam hari, boleh berniat pada siang hari sebelum tergelincirnya matahari, selama ia belum memakan dan meminum sesuatu apapun. Ini yang pertama. Syarat sah niat yang kedua adalah ta'yin. Dalam puasa Ramadan wajib ditakyin. Apa itu ditakyin? Menentukan jenis puasa apa yang kita kerjakan dan untuk tahun berapa. Itu namanya takyin. Makanya kalau kita lihat niat puasa yang dibiasakan oleh baik ulama Indonesia, ulama Suriah, ulama Mesir dan lain-lainnya, dikatakan sengaja aku puasa pada esok hari. Pada esok hari selama belum terdengar azan subuh, maka Islam mengatakan itu besok. Ya, tidak seperti jam Masehi. Jam Masehi itu asalkan sudah jam 12 malam sudah besok. Kalau jam syariah Islam selama belum datang azan subuh, maka ucapannya besok. Sengaja aku puasa pada esok hari. Kemudian ia mentakyinkan, itu namanya tabyid. Kemudian ia mentakyinkan apa jenis puasanya? Fardi syahri Ramadana, puasa fardu Ramadan. Ini takyin yang pertama, fardi syahri Ramadana. Takyin yang kedua, penentuan yang kedua, hadihis sanati, untuk tahun ini. Sekiranya ada orang yang berpuasa fardu Ramadan, dia mengatakan sengaja aku puasa pada esok hari lillahi ta'ala, maka menurut mazhab Imam Syafi'i puasanya tidak sah karena ia tidak menentukan takyinnya. Andaikan ada orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, sengaja aku puasa pada esok hari lillahi ta'ala,
Bolehkah? Menurut mazhab Imam Syafi'i, niatnya belum sempurna dan belum berterima karena ia tidak mentakyyinnya. Apa tidak mentakyyinnya? Tidak menentukan jenis puasa apa yang ia lakukan. Tidak menentukan jenis puasa apa yang ia lakukan. Makanya dia wajib mengatakan fardi syahri ramadhana, atau dalam niat lain fardi syahri ramadhani hadhis sanati. Yang kedua, ia tentukan untuk tahun ini baru lillahi ta'ala, ya, baru lillahi ta'ala. Jadi kalau ada orang yang makan sahur, kemudian ia berniat di dalam hati tanpa dia lapaskan, ya, kira-kira niatnya seperti apa? Sengaja aku berpuasa pada esok hari, puasa fardu Ramadan untuk tahun ini lillahi ta'ala. Sahkah? Sah. Ya, karena tidak ada pensyaratan harus diucapkan, ya. Baik. Yang ketiga, ya, apa dalil ta'yin? Apa dalil ta'yin? Dalilnya hadis riwayat Bukhari bernomor 1, Muslim bernomor 1907, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sama seperti sholat zuhur, dalam hatinya dia mengatakan usolli fardhu zuhri, ya, arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Dia harus ta'yin sholat apa yang dia lakukan. Sholat apa yang dia lakukan. Kalau nanti asar, asar. Kalau nanti maghrib, maghrib. Itulah yang dinamakan ta'yin. Hadisnya cukup panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi apa ya dalil ta'yin di dalam niat puasa? Dalilnya adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah ini ya. Jadi syarat sah niat menurut mazhab Imam Syafi'i yang pertama tabyid. Ini niat puasa Ramadan. Yang kedua ta'yin, menentukan jenisnya. Yang ketiga tikrar, diulang-ulang setiap malam. Imam Malik mengatakan sah, ya, berniat 1 bulan puasa di awal Ramadan. Ya, jadi Imam Malik mengatakan sah berniat 1 bulan puasa di awal Ramadan. Caranya seperti apa? Caranya adalah bismillahirrahmanirrahim, sengaja aku berpuasa sebulan penuh fardu Ramadan untuk tahun ini lillahi ta'ala. Begitu kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tetap wajib diulang setiap malam, tetap wajib diulang setiap malam, karena memang puasa ini kalau ada yang batal, yang lain tak ikut batal. Puasa kalau ada yang batal satu, yang lain tak ikut batal. Berbeda dengan sholat 1 rakaat aja batal, wajib diulang dari awal. Sedangkan puasa, jika ada yang batal, maka yang batal itu hanya hari yang tidak berpuasa. Selebihnya tidak ikut batal. Jadi yang pertama rukun puasa itu adalah niat, dan syarat sah niat itu 3. Yang pertama, ya, yang pertama namanya tabyid, berniat pada malam hari. Yang kedua ta'yin, menentukan jenis puasa. Yang ketiga tikrar, mengulang-ngulanginya. Wa amma shaumun nafilati fala yustaritu fi niyatiha, fala yustaratu fi niyatiha. Ya, niyatiha tabitun wala ta'yinun fayasihu niyatu qabla zawal wa yasihu niyatul mutlaqah. Adapun puasa sunat maka tidak diwajibkan untuk tabyid dan untuk ta'yin. Dia boleh misalnya puasa Senin hanya mengatakan sengaja aku puasa esok hari lillahi, puasa sunat pada esok hari lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan Senin, tanpa menyebutkan puasa Syawal, tanpa menyebutkan puasa Arafah, tanpa menyebutkan puasa Asyura. Ya, ini ya kalau puasa sunat. Yang kedua,
rukun puasa itu adalah imsak. Pak, kami dari MUI Provinsi Sumatera Utara ya menganjurkan kita umat Islam ini janganlah suka sekali menyalahkan amalan orang lain. Jadi di TikTok sudah ada yang menyalah-nyalahkan apa itu orang Indonesia kok ada imsak. Imsak itu kan sholat subuh. Ya, imsak dalam bahasa syariah adalah sholat subuh itu sendiri, azan subuh itu sendiri. Semua mengatakan itu ya. Tapi imsak dalam bahasa Indonesia adalah masa 10 menit sebelum azan subuh untuk kehati-hatian. Sedangkan imsak yang dianjurkan menurut syariah itu sama seperti pengetahuan orang Indonesia adalah azan subuh itu. Disitulah memulai puasa. Sementara imsak yang 10 menit sebelum puasa itu, sebelum datangnya azan subuh itu adalah imsak dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Masa 10 menit sebelum azan subuh untuk kehati-hatian. Dalam bahasa Arab namanya zamanul ihtiyat, masa untuk berhati-hati. Ya, jadi ini tak usah kita banding-bandingkan. Kereta jika kita bawa ke Malaysia artinya mobil. Kereta jika kita bawa ke kota Medan artinya sepeda motor. Kereta kalau kita bilang di Jawa pengertian mereka adalah kereta api. Jadi nggak usah dipanjang-panjangkan itu. Ya. Ta'jil dalam bahasa Arab adalah masa penyegeraan waktu berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak makan kurma, minum air putih, itu namanya ta'jil. Sementara ta'jil sekarang dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah makanan untuk berbuka. Apa perlu diribut-ributkan itu? Nampaknya tidak perlu, Bapak dan Ibu sudah ya. Jadi ketika bunyi sirine, yang paling lazim di Indonesia ini zaman-zaman dulu dan sampai sekarang kalau kita buka radio, maka akan kedengaran 10 menit lagi menandakan akan azan subuh untuk memulai imsak puasa. Kita semua tahu kok kalau berbunyi sirine kita masih makan boleh kok, masih minum boleh kok. Masih makan boleh kok, masih minum, apalagi makan obat. Tapi menjelang 1 menit atau 2 menit sebelum sahur, hendaknya sudah menghentikan kegiatan makan dan minum meskipun masih boleh untuk apa? Keterhati-hatian. Jadi al-imsaku di sini menahan diri itu kapan? Mazhab Syafi'i dan lain-lain sudah jelas mengatakan al-imsaku min muftirati. Al-imsaku anil muftirati. Menahan diri dari setiap yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu Bapak dan Ibu ada bermacam-macam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan imsak itu bukan waktu 10 menit sebelum ya datangnya waktu subuh, saya akan menjawab ya, itu hanya waktu kehati-hatian yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan imsak. Imsak itu kapan? Menurut mayoritas mazhab adalah ketika azan subuh berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang. Ini ya, ketika azan subuh berkumandang. Pertanyaannya lagi, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya lagi, masih bolehkah kita makan kalau imsaknya imsak Indonesia? Masih. Masih bolehkah kita makan kalau imsaknya yang bahasa Arab? Tidak lagi. Tidak lagi. Ya. Nah, baik. Apa-apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Meskipun sedikit, andaikan ada giginya yang berlobang, ada tinggal makanan sahur, baik itu daging ataupun apalah namanya tinggal di giginya,
kemudian setelah waktu subuh dia turun sendiri dari lubang giginya, maka ia harus buangkan itu. Jika ia makan, maka puasanya batal. Ya, Bapak Ibu, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan kalau tak sengaja nggak apa-apa. Makanya ibu-ibu yang di belakang layar, kalau misalnya puasa wajib atau puasa sunat, ada orang yang puasa, ya, tapi dia makan dan minum, tolong jangan ditanya, tolong jangan diingatkan sebelum dia selesai. Jangan kawan sedang puasa di bulan Syawal, ada bakwan di atas meja sama cabai rawit, dimakan kawan tuh bakwan, kemudian baru digigitnya cabai rawit, awak kerajinan bilang, tak puasa kau. Maka yang tadi makan cabai rawit akan mengatakan, ih kurang kerjaan lah kau, kenapa lah tak kau biarkan aku minum, ini udah kepedasan aku. Jadi apa hukumnya bertanya kepada orang yang makan dan minum sebelum ia selesai dari makan dan minumnya? Makruh. Jadi kalau ada orang yang kita tahu puasa, dia makan dan minum, kita tanya sebelum selesai makan dan minum, apa hukumnya? Makruh. Dalilnya Ustaz? Ya, dalilnya kita baca. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari bernomor 1155, Muslim bernomor 1831, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma siyamahu fa innama at'amahallahu wa saqahu. Siapa yang lupa sedangkan ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang menjamu makan dan menjamu minumnya. Jadi jamuan makan Allah itu jangan diganggu. Ya. Jadi nggak usah ditanya. Saya pernah begitu, lupa saya. Di semester akhir, di semester 8, pada saat kuliah di kota Damaskus, saya puasa sunat. Habis sholat asar saya merasa lapar sekali. Saya beli sandwich, ya, dan teh manis 1 gelas. Saya minum, teman saya sekamar nengok terus. Saya bilang, dia bilang, ya, saya bilang, artinya terima kasih. Tapi habis saya makan, habis saya minum, dia datang. Kok kau batalkan puasamu? Ini kan tinggal 1,5 jam lagi. Ya, kita kan tadi pagi sama-sama sahur. Senang kali saya nengok kawan saya itu. Sempatlah lagi awak baru kunyah, diingatkan ya, apa enggak angin awak dibuatnya itu. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu, yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau tak sengaja, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang pikun di rumah, sebentar dia makan, sebentar dia minum, sebentar dia makan, sebentar dia minum, biarkan aja. Ya, karena dia memang sudah tidak lagi dianggap sebagai seorang yang mukallaf, seorang yang dibebani hukum. Nah, yang kedua, yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Pak, Ibu, rongga terbuka itu pertama lubang telinga, yang kedua lubang hidung, yang ketiga tenggorokan, yang keempat kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ya, jadi rongga terbuka itu 2 lubang telinga. Andaikan ada orang yang berpuasa lalu ia mengambil cotton bud, itu bahasa kerennya cotton bud, bahasa kampungnya korek kuping. Dia ambil korek kuping, batalkah puasanya? Ya, karena ia memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang yang ngupil, hanya sekedar, maka tidak batal. Andaikan 1 ruas jari tangannya sudah masuk ke hidung, maka puasanya batal meskipun dia tidak makan dan tidak minum. Ya, ini yang harus kita hati-hatikan. Seorang ibu hanya mengecap gulai, dia ambil,
maka tidak batal puasanya. Tapi kalau cara mengecap gulenya, masuk ke tenggorokan, batal. Ya, jadi ini orang yang menetes matanya di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa karena mata bukan rongga terbuka, meskipun sebaiknya dihindarkan. Tapi kalau dia memang habis operasi, dia puasa dan harus menetes matanya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Di sini dikatakan fal qutratu minal uzuni muftiratun li'annahu mamfazun maftuhun. Menetes telinga, lubang telinga membatalkan puasa karena telinga adalah rongga terbuka. Wal qitratu fil aini ghaira muftiratin, ya, ghairu muftariyatin, dan menetes ke mata tidak membatalkan puasa li'annaha mamfazun ghairu maftuhin, karena mata itu bukan rongga terbuka. Terus Ustaz, kalau misalnya di bulan suci Ramadan begini, awak mau naik haji, suntik polio, suntik meningitis di bahu melalui pori-pori, apakah batal puasa? Ulama berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa meskipun ada air yang masuk ke dalam, ada obat yang masuk ke dalam, karena ia bukan melalui rongga terbuka. Sedangkan menurut mazhab yang lain membatalkan puasa. Tapi MUI Provinsi Sumatera Utara mengambil mazhab Syafi'i bahwa dia tidak membatalkan puasa. Suntik KB di bokong, apakah membatalkan puasa? Tidak, ya, tidak. Tapi kalau menurut mazhab lain itu membatalkan puasa karena adanya unsur luar yang masuk. Baik, Bapak Ibu, menghisap rokok puasa batal. Terhirup knalpot di jalanan, kan ada orang yang dulu naik RX King. Asap semua, awak tuh batuk-batuk dibuatnya. Batalkah puasa? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan memasukkannya ke rongga terbuka. Sementara yang merokok itu ada unsur kesengajaan memasukkannya. Baik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, walau tamat madah aus tansyaqa fasabaku ma'ul madah awil insyisak ila jawfi fa innahu la yuftir illam yakun qad balagha fi zalika asna'il wudu. Fa in kana qad balagha fi zalika aftara li'annaha fa'ala huwa munhi an asna'is siyam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di siang hari bulan suci Ramadan ketika berwudu untuk menjaga agar air tidak masuk ke rongga terbuka, maka tidak disunatkan berkumur-kumur dan memasukkan serta mengeluarkan air ke dalam hidung. Tidak di Salah satu manfaat istinsyak dan istinsyar itu adalah, salah satu manfaatnya adalah menjauhkan diri kita dari stroke. Jadi kalau ada mulai kebas-kebas kaki, dalam wudu itu hirup sampai ada efek pening baru keluarkan. Tapi bukan di bulan puasa. Kalau di bulan puasa, jika tidak sampai ke rongga terbuka, tidak batal, hanya makruh. Tapi jika ia memang menyengajanya dan masuk air, lagi dia kumur-kumur dicakapin kawan, assalamualaikum kata kau, batal puasanya, ya, batal puasanya, ya. Jadi ini Bapak Ibu, walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi rikihi min ghairi qasdin lam yuftar in ajaza an tamyizi ya li'annahu ma'zun fihi wa ghairu. Jadi kalau misalnya ada rimah-rimah makanan yang terbawa oleh air liurnya, rimah-rimah odol gigi, ya, bekas odol gigi yang terbawa air liurnya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi jika zatnya memang berbentuk, maka itu membatalkan puasa. Jadi kalau misalnya kita gosok gigi, kemudian terasa manis, apakah membatalkan puasa?
Ya. Ya. Tadi ada yang ketinggalan, Ustadz, ketika dia buang air besar di siang hari bulan Ramadan, artinya sejak subuh sampai terbenamnya matahari, dia buang air besar, lalu dia memasukkan telunjuk kirinya ke lubang duburnya, tenggelam satu ruas jari untuk mengorek cincin dubur agar bersih. Apakah membatalkan puasa? Ya. Puasanya batal. Ya, puasanya batal karena memasukkan rongga terbuka. Kan rongga, Ustadz. Kan rongga. Mohon maaf, laki-laki yang bersenggema dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, yang masuk juga cuma anggota tubuhnya itu juga membatalkan puasa. Kan nggak ada makanan dan minuman yang masuk di situ itu. Di awal kejadian dia sudah batal karena adanya anggota tubuh yang masuk ke rongga terbuka. Mohon maaf ya. Baik. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Kalau dia karena sakit, tidak mengapa. Misalnya dia demam, dia bertahan puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi dia muntah, batalkah puasanya? Tidak. Tapi kalau dia menyengaja muntah, batalkah puasanya? Batal. Apalagi berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Lalu bagaimana jika ia berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan? Halal. Apa dalilnya? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum ya lailatas siyam. Di sini dikatakan wa kulu washrabu hina yatabayyana lakumul khitul abyadu minal khitil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal laili fala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 menyatakan kepada setiap kita hubungan badan di malam hari bulan Ramadan halal. Di siang hari bulan Ramadan wanitanya hanya wajib mengqadha 1 hari puasa, laki-lakinya wajib mengqadha 2 bulan berturut-turut puasa. Dan jika ia membatalkannya, baru ia melakukan hubungan badan 1 hari puasa yang wajib dia qadha, tapi ia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pengantin baru, makanya dalam adat kami itu tak dianjurkan sebelum puasa dinikahkan anak. Enggak dianjurkan itu. Takut silap dia. Dan dendanya cukup berat. Apa itu? Membebaskan budak perempuan. Budak perempuannya enggak ada, Ustaz. Puasa berturut-turut 60 hari. 1 hari aja dia udah batal, apalagi 60 hari berturut-turut. Ya, dicoba dulu. Kalau tidak memberi makan 60 fakir miskin. Jadi ini ya, baik. Kemudian apa lagi? Menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang melakukan onani, masturbasi, mengeluarkan air maninya dengan tangannya ataupun dengan menonton film-film yang film-film dewasa, ya, maka puasanya batal. Ustadz, kalau syahwatnya ya berpelukan sama istrinya di siang hari bulan Ramadan, keluar air mazinya, puasa cuman makruh. Tapi kalau air maninya keluar, puasa batal. Ustadz, kalau misalnya dia tidur di siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba ia bermimpi keluar air maninya, apakah puasanya batal? Tidak batal. Dia hanya diwajibkan mandi junub untuk kebolehan sholatnya, dan puasanya lanjut ya. Jadi yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Yang ketiga, ya, muntah dengan sengaja. Yang keempat, ya, hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yang kelima, onani atau masturbasi, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, Bapak Ibu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, dia nonton film-film begitu, bergerak syahwatnya di siang hari bulan Ramadan, keluar air mazinya. Apakah puasanya batal? Tidak. Tapi puasanya sudah makruh dan pahala puasanya sudah hilang. Nah, apalagi ya, haid dan nifas. Ibu-ibu, kalau sekiranya ada ibu-ibu
udah jam 6:30, tinggal sedikit lagi berbuka puasa, barulah datang haidnya. Nggak usah kita marah-marah. Ada ibu-ibu ya buka puasanya tinggal sedikit lagi, tinggal 10 menit lagi, tiba-tiba haidnya datang, dimarah-marahinya suaminya. Kata suaminya, kenapa? Tadi bagus-bagus, ada tamu, kata. Suaminya datang ke depan, nggak adanya, kata suaminya. Abang ini tell me, telat mikir. Loh, dia yang haid kok dia yang marah-marah? Bukankah haid itu adalah anugerah Allah bagi seorang perempuan agar rahimnya sehat dan kesehatannya terjaga dengan baik? Kenapa mesti marah-marah? Ditawar pula lagi, kenapa lah nggak 10 menit lagi baru dikasih haidnya, kata. Ya Allah, Allah tak pernah pelit sama kita. Kenapa seorang wanita itu harus pelit kepada Allah? Allah nggak pernah pelit sama kita. Semua dikasih. Bernapas tanpa alat, ya. Bernapas tanpa alat. Coba kita beli alat berapa sudah? Ya. Kekayaan yang dibawa lahir, mata, telinga, gigi, rahang, semua kan kekayaan yang gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat menyembahnya. Jadi haid dan nifas. Ini juga membatalkan puasa. Yang terakhir adalah gila dan murtad. Gila dan murtad. Jadi kalau ada orang pingsan di siang hari bulan Ramadan, sadar dia ketika dikasih minum, dia bilang nggak usah, saya puasa. Nggak usah, saya puasa. Berarti puasanya tidak batal, ya. Puasanya tidak batal. Ada orang pingsan, ya di siang hari bulan Ramadan, ketika dikasih minyak wangi, minyak angin, dia sadar, minum, kata orang yang menyadarkannya, tidak, saya berpuasa. Bolehkah dia melanjutkan puasanya? Boleh. Ya, bolehkah dia melanjutkan puasanya? Boleh. Tapi kalau dia gila, kumat, sakit jiwanya kumat, entah apa-apa, kumat, ketawa dia cekekehan, orang nanya, kenapa kau ketawa? Angin lewat coy, katanya. Berarti puasanya sudah batal, kemudian yang membatalkan puasa itu adalah murtad. Murtad. Artinya dia keluar dari agama Islam. Jadi ada ya 9 yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Yang ketiga, menyengaja muntah. Yang keempat, ya berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Yang kelima, onani. Yang keenam, haid. Yang ketujuh, nifas. Yang kedelapan, gila. Yang kesembilan, murtad. Inilah yang wajib dijaga ketika berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sebagai penutup, mohon maaf jika agak panjang sebagai penutup. Bapak Ibu, sunnahnya ketika berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Sunnahnya ketika berbuka puasa dengan kurma dan air putih. Kata Nabi, aftiru bit tamari fa illam tajidu fabil ma'i fa innal ma'a tahur. Berbukalah kamu dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air putih. Andai pun Bapak tidak punya kurma, maka boleh dengan buah yang tidak dimasak api. Apa itu? Pepaya, pisang, sawu, buah yang lembut-lembut. Jangan pula berbuka puasa pakai kedongdong dia. Jangan, ya, jangan. Nah, teh manis belakangan setelah perut dialas dengan kurma atau air putih. Toge panyabungan, cendol toge panyabungan, walaupun awak kepingin kali, belakangan. Ya, kola apapun namanya belakangan. Jadi berbukalah dengan air putih. Setelah berbuka dengan kurma, setelah itu dengan air putih, tolak dengan air putih. Kalau bisa yang hangat, air putih yang hangat bukan yang dingin. Kenapa? Karena badan kita sedang panas. Maka yang paling baik masuk itu adalah yang suam kuku. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, jangan lupa menambahkan doa pada saat berbuka puasa. Ya, catat untuk kesembuhan penyakit, baca Al-Qur'an surah Al-Anbiya 83. Ketika berbuka puasa, untuk kesembuhan penyakit, baca Al-Qur'an surah Al-Anbiya 83.
Untuk mengabulkan semua hajat dan doa, baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Untuk mendapatkan jodoh dan keturunan, baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89. 83 kesembuhan penyakit. 87 mencapaikan semua keinginan, kenaikan golongan, ingin menjual sesuatu ya untuk dipergunakan untuk apapun hajat kita. Ya, Al-Anbiya 87. Apa bunyinya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Untuk mendapatkan keturunan dan jodoh dan keturunan, Al-Anbiya 89. Al-Anbiya 89. Untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baca Al-Anbiya ayat terakhir. Ayat terakhir. Baca Al-Anbiya ayat terakhir. Yang tukang begaduh, yang suka berantem, di rumah tangganya kurang harmonis ketika berbuka puasa, setelah ia membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka baca Al-Quran surah Al-Anbiya ayat terakhir insyaallah keluarga akan menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian, semoga Allah merahmati kita semua. Ada yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.